Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah kepramukaan yang pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amalia Ayun Nur Andini, saya Sela Nuryani dan Nur Anissa yang akan mempresentasikan SGTD, Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega. Nah, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Amalia Ayun Nur Andini. Baik, saya di sini akan menjelaskan yang pertama, golongan pramuka siaga. Apa sih pramuka siaga itu? Siaga merupakan sebutan anggota pramuka yang memiliki umur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu saat rakyat Indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan ditandai berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Satuan-satuan terkecil pada pramuka siaga disebut barung dan satuan-satuan dari beberapa barung disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan 5-10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung yang dipilih anggota barung itu sendiri. Masing-masing pemimpin barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut dengan sulung. Perindukan terdiri dari beberapa barung yang dipimpin oleh sulung. Barung itu sendiri merupakan kelompok teman sebaya usia antara 7-10 tahun yang disebut pramuka siaga. Yang kedua, satu barung jumlah anggotanya yang terbaik terdiri dari atas 6 pramuka siaga. Yang ketiga, pembentukan barung dilakukan oleh para pramuka siaga sendiri dengan bantuan pembina dan pembantu pembina pramuka siaga. Yang keempat, keanggotaan barung tidak bersifat menetap, tetapi dapat diubah setiap 1-2 bulan sekali. Waktunya diatur setelah menyelesaikan satu siklus program kegiatan. Perubahan barung harus atas dasar persetujuan para pramuka siaga. Dan yang terakhir, tiap barung memakai nama yang dipilih sendiri dengan bantuan pembina pramuka dari warna seperti barung merah dan barung putih. Golongan pramuka penggalang. Galang adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 11-15 tahun. Kata penggalang diambil dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk kepada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ketentuan untuk golongan penggalang terdiri dari 4 regu.
Setiap regu beranggotakan 5-10 orang penggalang dan dipimpin seorang pemimpin regu yang dipilih secara demokratis oleh anggotanya. Para pemimpin regu memilih salah seorang pemimpin regu untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin regu utama yang selanjutnya disebut pratama. Yang ketiga, golongan pramuka penegak. Penegak adalah massa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Organisasi untuk golongan penegak disebut dengan ambalan. Ambalan adalah satuan organisasi penegak yang terdiri dari warga atau anggota gerakan pramuka penegak, calon penegak, dan tamu penegak. Ambalan penegak terdiri dari maksimal 40 orang anggota dan apabila diperlukan dapat dibagi-bagi dalam satuan kecil yang disebut dengan sangga. Masing-masing sangga terdiri dari 5-10 orang penegak. Sangga tersebut dapat bersifat sementara dan dapat pula bersifat tetap, dan apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas, pekerjaan, atau maksud tertentu, dapat membentuk sangga kerja. Pembentukan sangga kerja dapat dilakukan oleh para pramuka penegak sendiri. Organisasi ambalan penegak dibina oleh pembina penegak dan seorang pembantu pembina penegak atas usul Dewan Ambalan Penegak. Dewan Ambalan Penegak disingkat menjadi Dewan Ambalan, yang dipimpin oleh seorang ketua yang disebut dengan Pradana. Sedangkan untuk mendapatkan pemimpin ambalan, para pemimpin sangga bermusyawarah untuk memilih salah seorang pemimpin sangga utama, selanjutnya disebut Pradana, yang secara otomatis ia juga tetap merangkap sebagai pemimpin sangga. Di samping itu, untuk menggerakkan organisasi ambalan harus dibentuk Dewan Ambalan dan Dewan Kehormatan Ambalan. Nah, untuk selanjutnya golongan pramuka pandega. Organisasi gerakan pramuka untuk golongan pandega itu disebut Racana, yang anggotanya secara kelembagaan adalah mahasiswa di perguruan tinggi. Pembinaan dan pengembangan gugus depan yang ada di perguruan tinggi merupakan realisasi dari tujuan pendidikan nasional yang menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang diharapkan dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pramuka pandega yang selanjutnya disebut dengan Racana, dibina oleh seorang pembina pendega dan seorang pembantu pembina pandega yang sedikitnya berusia 30 tahun. Pembina dan pembantu pembina putra harus dijabat oleh seorang pria. Pembina dan pembantu pembina putri harus dijabat oleh seorang perempuan. Nah, itulah pembahasan dari kami tentang SGTD, Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega. Untuk yang terakhir, kesimpulan. Siaga merupakan sebutan anggota pramuka yang memiliki umur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu saat rakyat Indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan ditandai berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Sedangkan galang adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 11-15 tahun. Kata penggalang diambil dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk kepada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang ditandai dengan berlangsungnya Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Untuk penegak adalah masa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Organisasi untuk golongan penegak disebut dengan ambalan. Dan yang terakhir, organisasi gerakan pramuka untuk golongan pandega disebut racana, yang anggotanya secara kelembagaan adalah mahasiswa di perguruan tinggi. Sekian pembahasan SGTD dari kelompok kami. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.